Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, salam sehat, dan semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita semua. Amin, saudara. Firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 43 ayat 25. Bunyi firman Tuhan demikian. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara, judul renungan kita hari ini, jangan ingat-ingat lagi. Ya, jangan ingat-ingat lagi. Saudara yang terkasih, bahwa kecenderungan kita manusia lebih gampang, lebih mudah kita mengingat setiap kesalahan dan pelanggaran orang lain, ketimbang kita mengingat sejumlah kebaikan, perbuatan baik yang pernah mereka lakukan kepada kita. Bukankah begitu, saudara? Iya kan? Itulah sebabnya kenapa ada pepatah berkata, setitik nila merusak susu sebelanga. Artinya bahwa kesalahan yang secuil, saudara, bisa kemudian mengabaikan perbuatan baik yang pernah orang lain lakukan kepada kita. Itulah manusia, saudara. Tetapi, saudara, berbeda dengan Tuhan. Akan berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan, firman Tuhan berkata hari ini bahwa Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Tuhan memutuskan untuk tidak mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita. Ini sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Tentu Tuhan lakukan ini didorong oleh karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Amin, saudara. Barangkali kita masih ragu, bahkan mungkin terkadang bertanya-tanya dalam hati. Benarkah Tuhan itu mengampuniku dengan tuntas? Ya kan? Benarkah Tuhan itu sudah melupakan dan tidak mengingat-ingat dosa, kesalahanku, pemberontakanku di masa lalu? Pertanyaan semacam ini seringkali bisa menjadi pertanyaan yang begitu menakutkan kita, saudara. Ya kan? Jangan-jangan Tuhan belum mengampuni saya. Jangan-jangan Tuhan masih mengingat-ingat dosa saya di masa lalu. Dan kita takut. Dan kita merasa bersalah. Kita merasa orang yang berdosa yang dimurkai Tuhan, saudara. Dan bisa saja itu merampas damai, sejahtera, dan sukacita kita. Yang harusnya kita bisa menikmatinya, saudara. Tetapi, saudara, firman Tuhan hari ini dengan jelas berkata kepada kita. Dan sekaligus menjadi kabar gembira buat kita. Bahwa Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Jelas dia berkata, akulah dia. Jadi dengan penegasan Tuhan berkata, dirinya sendiri yang mengampuni, yang melupakan dosa-dosa kita. Kemudian dijelaskan lagi di frasa berikutnya, oleh karena aku sendiri. Jadi tidak ada faktor lain yang mendorong Tuhan untuk mengampuni kita, untuk menghapus dosa kita, untuk tidak mengingat-ingat dosa kita, selain daripada dirinya sendiri. Oleh inisiatif Tuhan sendirilah. Sehingga dia bisa memutuskan untuk mengampuni dan tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Saudara, pemazmur Daud berkata dalam Mazmur 103, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Daud menggambarkan sejauh timur dari barat yang memang sangat jauh sekali. Buat Tuhan melupakan segala pelanggaran kita. Saudara, sebagai keseriusan Tuhan mengampuni kita, Dia mengutus Yesus Kristus sebagai jalan penebusan bagi kita. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, berkata, telah selesai. Artinya, misi penebusan telah selesai, saudara. Dan itulah sebabnya kemudian kita mendapat pengampunan yang sempurna. Dosa-dosa kita tidak diperhitungkan lagi karena Yesus telah menebusnya. Dan kita dipandang Tuhan sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, kalau Tuhan sudah tidak mengingat-ingat dosa kita, lalu kenapa kita masih mengingat-ingat dosa kita dan terbelenggu dengan dosa pelanggaran masa lalu kita? Itu hanya akan membuat kita semakin lamban dalam kerohanian. Itu hanya akan membuat kita semakin stres. Itu hanya akan membuat kita semakin berjalan di tempat dalam kerohanian kita. Itu hanya akan membuat kita tidak menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita hari ini. Oleh sebab itu, saudara, jangan ingat-ingat
dosa-dosa masa lalu yang sejatinya Tuhan telah tutup buku, Tuhan telah hapus, bahkan Tuhan tidak mengingat-ingatnya lagi. Saudara, mari kita dengan berani menghadap dan menghampiri takhta kasih karunia Tuhan dengan iman dan tidak dituduh lagi, tidak merasa bersalah lagi. Dan mari kita hidup dalam ketaatan, hidup dalam kehendaknya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas pengampunannya yang sempurna atas kehidupan kita. Amin untuk benaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat karya penebusan salib Kristus yang Tuhan lakukan di 2000 tahun yang lalu bagi kami. Sehingga kami dihapuskan segala dosa dan pelanggarannya. Dan kami dilayakkan. Dan kami menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Bapak, terima kasih Engkau yang menolong kami supaya kami mau hidup taat sebagai respon ucapan syukur kami atas kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.